Inilah visual udara yang memperlihatkan titik tanggul Sungai Wulan yang jebol. Tanggul Sungai Wulan memisahkan Kabupaten Kudus dan Demak ini pada Minggu 17 Maret kembali jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang tinggi. Titik jebolnya tanggul berada di titik yang sama, yakni di Desa Norowito, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Akibatnya ribuan rumah warga di wilayah Demak kembali tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Akibat banjir ini membuat ribuan warga Demak terpaksa harus kembali mengungsi ke sejumlah titik pengungsian yang berada di Demak dan Kudus. Dan seperti inilah proses perbaikan tanggul Sungai Wulan yang terus dikebut. Hingga Selasa 19 Maret, puluhan ekskavator terus bekerja menutup tanggul Sungai Wulan yang rusak. Beberapa besi dan bambu juga terus didatangkan guna menutup tanggul yang jebol tersebut. Tanggul sepanjang 20 meter yang jebol di Desa Ketanjung, Demak ini masih terlihat rusak parah. Aliran Sungai Wulan masih terlihat mengalir ke wilayah-wilayah pemukiman warga. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah. Ya saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Madia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan tema kita kali ini adalah Jateng dikepung banjir. Untuk membahas tema kita kali ini, kita akan langsung berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bapak Bergas. Langsung saja dengan Pak Bergas nih, apa kabarnya Pak? Terima kasih, baik, alhamdulillah baik. Ini kita lihat kesibukan dari Bapak ini luar biasa sekali, apalagi Jawa Tengah saat ini sedang dikepung banjir. Ya. Kalau ini masyarakat kan masih ini Pak, masih banjirnya kok banyak sekali, ada yang di Demak, ada yang di Kudus, kemudian ada yang di Jepara, ada yang di Pati. Ini bisa dijelaskan Pak? Ya, sebetulnya memang Jawa Tengah itu secara topografi, secara wilayahnya memang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Maka yang pegunungan tentunya dia punya potensi longsor. Iya. Kemudian yang dataran rendah punya potensi banjir, termasuk di dalamnya ada rob, ada banjir rob. Beda antara rob dengan banjir rob, beda. Nah, masih ditambah lagi adanya land subsidence juga, penurunan tanah. Nah, ini kan maka tentunya ya kami berharap masyarakat sadar lah bahwa kita berada di wilayah yang memiliki potensi rawan bencana yang cukup banyak dan cukup komplit kalau untuk Jawa Tengah ini. Berarti ada longsor, ada rob, ada banjir, ada rob banjir. Ada rob banjir, ada puting beliung, kemungkinan gempa juga ada gunung Merapi juga ada. Nah, ada gas beracun juga ada tsunami juga. Nah, jangan ya, semoga tidak lah. Jadi Pak Bergas, ini kan di Jawa Tengah ini pada beberapa hari ini memang pasca, terutama ini yang di Demak, pasca tanggul Sungai Wulan jebol ini banjirnya akhirnya meluas. Bisa dijelaskan terkait dengan banjir? Kalau Demak itu kan sebetulnya itu tidak terlepas dari historis atau sejarahnya ya, karena kan adanya Selat Muria itu kan ada. Jadi Selat Muria ini sebelum jadi daratan yaitu berupa lautan, artinya itu daerah yang sangat cekung berarti. Maka dengan berjalannya waktu, saat ini hari ini sudah menjadi daratan dan menjadi lahan pertanian yang subur. Nah, tentunya tidak terlepas dari itu terjadilah menjadi aliran sungai, ada aliran Sungai Lusi maupun Sungai Wulan ya. Jadi kalau Demak itu malah ada Sungai Tuntang yang melintas juga, ada sungai, beberapa banyak sungai yang masuk di Demak ini. Dan di Demak ini sudah berapa kecamatan yang sudah? Kalau di awal kejadian di bulan Februari itu hanya 8 ya. Kalau ini sampai 12 kalau tidak salah, 12 kecamatan yang terdampak banjir ini. Sudah semakin meluas ini ya Pak? Iya, meluas. Bahkan ini kalau kita dengar update informasi beberapa waktu lalu, ini juga di Kudus juga banjir. Apakah di Kudus ini juga ada imbas dari Demak ini Pak? Iya, sama. Sebetulnya itu kan dalam satu aliran ya, Sungai Wulan atau Sungai Lusi ini yang hulunya itu ada di Blora. Hanya saja memang daerah itu tidak ada tampungan-tampungan air atau tidak ada waduk penahan, hanya ada beberapa saja ya. Salah satunya ada Kelambu, ada Waduk Wilalung, hanya sebagai tempat penahan saja sebetulnya. Maka pada saat hujan tinggi sangat beresiko
terjadinya luapan maupun terjadinya tanggul jebol, dan itu terjadi di tahun ini terjadi. Ini kan berarti 2 kali ya untuk tanggul Ya, yang jebol ini. Yang pertama, kemudian yang kedua. Yang kedua ini upaya apa yang sudah dilakukan, Pak? Sebetulnya yang pertama dan kedua ini kan lokasinya di Sungai Wulan ya, Sungai Wulan. Dan itu punya ketahanan tanggul itu sudah dihitung sebetulnya, itu sampai dengan batasnya hanya 900 sebetulnya. Tapi ini sudah melampaui, jadi tinggi air itu sudah sampai 1000 atau lebih dari 1000. Pada saat lebih dari 1000, itu tinggal kekuatan tanggul memang. Tinggal di titik mana dia akan jebol, itu ya tinggal menunggu saja sebetulnya. Dan warga sudah paham itu, warga sekitar daerah. Sudah langsung mereka evakuasi sendiri. Ya bukan evakuasi, mereka jaga-jaga di kali dulu. Tanggul mana nih akan jebol dulu, kan gitu. Tanggul yang akan berbatasan dengan Kudus atau tanggul yang mengarah kepada Demak. Lah ini sekarang di tahun 2024 ini yang mengarah ke Demak. Pada saat tahun 2013-2014 itu yang mengarah ke Kudus. Iya. Nah sekarang di tahun ini yang mengarah ke Demak. Dan ini perjalanan historis cukup lama ya. Hampir satu generasi, 30-40 tahun, mungkin sampai 50 tahun baru ini terjadi. Tanggul ini. Informasinya ini banjir terbesar setelah sekian tahun, kurang lebih puluhan tahun baru banjir ini. Betul nih Pak? Betul. Ini yang tadi disampaikan historisnya itu. Iya, satu generasi mungkin lupa kalau pernah ada tanggul jebol di situ. Iya, jadi masyarakat ini tuh banjir terbesar, kalau yang di pengungsian juga bilang begitu, banjir terbesar setelah sekian tahun. Apakah memang sudah ada upaya preventif sebelumnya atau memang karena curah hujannya yang terlalu tinggi? Iya, karena curah hujan itu jelas salah satu yang akhirnya menyebabkan terjadinya hal tersebut ya. Tapi sebetulnya upaya-upaya yang pencegahan sudah lama dilakukan. Jadi upaya penguatan tanggul dari BBWS, Kementerian PUPR itu sudah banyak dilakukan untuk penguatan tanggulnya. Tapi kalau kita bicara sedimentasinya, kok sepertinya belum banyak yang dilakukan. Karena apa? Banyak hal kalau kita bicara normalisasi, kita bicara ini untuk membuang tanah normalisasinya saja itu perlu rembukan yang cukup dalam itu, dan membutuhkan lokasi tempat yang sangat luas sekali ya, karena volumenya besar sekali itu tidak mudah. Tapi itu sudah dirembukan Pak, sudah pernah dirembuk? Ya artinya itu baru ya kadang dirembuk terus pada saat sudah kering itu lupa lagi kan biasa sih. Berarti harus ada alarm setidaknya seperti itulah begitu. Ini harus ada, berarti dengan kejadian ini menjadi pelajaran yang paling berharga. Iya betul. Kita mau bahas lagi terkait dengan banjir yang di Grobogan, banjir yang di Kudus. Usai jeda pariwara berikut ini.